Hai, kembali lagi dengan saya, Chen's Kitchen. Hari ini saya membagikan salah satu resep keluarga. Resep favorit loh, masakan ikan berkuah, perpaduan dari masakan masyarakat Palembang dan juga Bangka. Jika di Palembang disebut pindang ikan dan di Bangka disebut lempah kuning nanas, karena saya memasaknya sebagai perpaduan, maka saya sebut pindang nanas. Ini merupakan masakan masyarakat Melayu. Perbedaan dasarnya terletak di bawang putih, bawang merah, dan terasi. Rasa asam, pedas, manis, dan asin yang menggugah selera. Yuk kita mulai. Ini bahan yang saya sediakan. 1,5 kilogram ikan bandeng yang telah dibersihkan. Pastikan empedunya tidak pecah saat dibuang ya, supaya ikan tidak terasa pahit. Selain ikan, masakan ini juga bisa menggunakan udang. Saya menggunakan 500 gram udang. Jadi total ikan dan udang seluruhnya adalah 2 kilogram. Untuk 2 kilogram ikan dan udang, bahan bumbu yang kita perlukan adalah 100 gram cabai merah, 15 buah cabai rawit, 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 3 batang serai, sejempol kunyit, 50 gram terasi, dan sejempol lengkuas atau laos. Lengkuas juga membantu meminimalkan aroma amis loh. 1 kilogram nanas yang telah dipotong dibagi menjadi 2 bagian ya. Sebagian akan di blender bersama bumbu halus, sebagian akan direbus bersama ikan. Kemudian kita juga akan menggunakan daun jeruk, serai, dan asam potong. Asam potong adalah sebutan bagi masyarakat Medan. Bentuknya seperti ini. Nah, ini asam potong yang telah dikeringkan. Nama lainnya asam gelugur. Bentuk yang masih segar adalah seperti ini. Ini sumber foto saya ambil dari Google. Sekarang mari kita mulai memasak. Siapkan dulu ikannya. Ikan yang sudah dibersihkan tadi akan kita lumuri dengan 1 sendok teh garam. Dan jeruk nipis sekitar 2 sendok makan. Dan kemudian aduk rata supaya ikan termarinasi dengan baik. Demikian juga halnya dengan udang. Penggunaan jeruk nipis dapat membantu meminimalkan aroma amis dari ikan dan udang. Selanjutnya, kita siapkan bahan bumbu yang untuk dihaluskan. Potong kecil setiap bahan yang digunakan supaya lebih mudah saat di blender nanti. Untuk serai, kita gunakan bagian yang putih saja, karena bagian ini yang memberikan aroma wangi. Kunyit cukup gunakan sejempol saja. Penggunaan kunyit yang berlebih akan menimbulkan rasa pahit dan getir. Bawang merah dan bawang putih cukup dipotong asal saja. Pada masakan pindang masyarakat Palembang, tidak menggunakan bawang putih, bawang merah, dan juga terasi. Sedangkan dalam masakan masyarakat Bangka, menggunakan bawang putih, bawang merah, dan terasi. Demikian halnya dengan jeruk nipis, lengkuas, dan serai juga memiliki fungsi yang sama, dapat membantu meminimalkan aroma amis dari ikan dan udang. Nah, kita lanjut lagi untuk mematah-matahkan cabai merah supaya lebih mudah di blender. Untuk terasi, boleh gunakan yang basah maupun yang kering. Untuk bumbu pelengkap, serai cukup digeprek saja. Daun jeruk cukup dibuang tulang tengahnya saja. Kemudian terlebih dahulu kita rebus bumbu pelengkap, serai, daun jeruk, dan asam potong.
Sementara itu, mari kita haluskan bumbu yang telah kita potong kecil tadi bersama dengan sebagian nanas yang telah kita potong tadi. Letakkan nanas di bagian bawah. Kemudian tambahkan 200 ml air. Nanas mengandung air. Diletakkan di bagian bawah blender bertujuan supaya lebih memudahkan blender untuk berputar, dan juga kita tidak perlu menambahkan terlalu banyak air. Jika telah halus, tuangkan ke dalam air rebusan bumbu pelengkap tadi. Untuk merebus bumbu pelengkap, saya gunakan 3 liter air. Rebus sampai bumbu mendidih. Setelah mendidih, masukkan setengah bagian potongan nanas tadi, lalu kita tutup pancinya dan biarkan terebus dengan api kecil. Walaupun api kecil, tetapi harus tetap mampu membuat rebusan mendidih ya. Biarkan mendidih dengan api kecil selama kurang lebih 30 menit ya. Kemudian besarkan api, lalu masukkan garam dan juga gula pasir. Disusul dengan ikan yang telah dimarinasi tadi. Biarkan mendidih selama 15 menit atau sampai mata ikan menonjol keluar. Itu tandanya ikan telah matang. Untuk udang, cukup dicelupkan sebentar saat air sudah benar-benar mendidih sampai mata udang menonjol keluar seperti ini. Tandanya udang sudah matang ya. Karena kalau kelamaan direbus, daging udang akan alot. Dan siap disajikan deh. Pakem rasa dari masakan ini adalah asam, manis, pedas, asin. Berikut saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih ikan yang segar. Kalau hanya dengan menekan daging ikan, kita bisa tertipu karena ikan bisa dibekukan. Demikian juga kalau kita hanya melihat insangnya saja, karena darah ikan bisa ditambahkan. Satu-satunya yang tidak bisa diakali oleh pedagang adalah mata ikan. Pilihlah ikan yang matanya masih berwarna bening dan transparan seperti ini. Bila mata ikan sudah buram, kemungkinan besar ikan sudah terendam dengan air garam. Nah, sekarang sudah tahu kan cara pilih ikan? Selain ditekan dagingnya, lihat kemerahan insangnya. Yang penting perhatikan mata ikannya. Demikian halnya juga dengan udang. Perhatikan bagian kepalanya. Udang yang segar memiliki warna yang sama, mulai dari kepala sampai ekor. Bagian kepala cenderung berwarna bening. Bila bagian kepala telah berwarna kuning atau seperti warna keju, bahkan kemerahan, itu tandanya udang sudah tidak segar. Demikian tips dari Chen. Inilah perpaduan masakan dari Palembang dan Bangka. Pindang nanas ala Chen's Kitchen. Untuk rasa, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tapi jangan melenceng dari pakemnya ya. Cenderung asam, pedas, sedikit manis, dan asin. Demikian menu masakan kita hari ini. Stay tune terus untuk resep terbaru dan tipsnya. Praktekkan dan bagikan bila resep dan tipsnya bermanfaat untukmu. Salam!